Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini UAS di mata kuliah teori dan praktik komunikasi yang akan saya bahas ada 3 teori, yaitu pertama adalah konvergensi simbolik, yang kedua adalah teori tentang retorika, dan yang ketiga adalah tentang media ekologi. Jadi saya bikin singkat aja. Untuk yang pertama adalah konvergensi simbolik. Itu adalah konvergensi simbol itu teori tentang di mana terjadi ketika kedua simbol yang terbentuk dari fantasi, dua simbol itu saling bertemu dan berhimpitan satu sama lain. Dan kedua simbol ini tidak menciptakan suatu simbol baru, tetapi menciptakan imajinasi-imajinasi yang bisa dibilang memiliki satu konteks yang sama, dan disitulah terjadi suatu komunikasi. Di situ ada terjadi yang namanya flat area, di mana simbol itu saling berhimpitan dan berinteraksi. Nah, di teori konvergensi simbolik ini dapat empat tema besar, 4 konsep besar, yaitu adalah fantasi theme, terus fantasi chain atau pantai fantasi, terus tipe fantasi, dan yang terakhir rhetorical vision. Di tema fantasi itu bisa diartikan bahwa um, besar di tema fantasi itu bisa diartikan bahwa ini sebagai suatu bentuk fantasi awal, yaitu di mana pesan ini dikelola dengan cara dramatisir dan disampaikan kepada khalayak, kepada audiens, dan itu akan menciptakan fantasi-fantasi serupa di kalangan audiens gitu. Misalkan contoh, ketika saya tuh baru pertama mau punya anak masih dilakukan dengan itu, saya kumpul-kumpul dengan teman, terus saya menceritakan hasil USG anak saya ketika usianya sekitar 6 bulan. Di situ saya ceritakan bahwa anak saya laki-laki, dan nanti pengen anak gua kayak gini-gini, saya ngomong gitu ke teman-teman, terus teman-teman pun jadi flashback. Mereka ada yang flashback ketika mereka gimana berjuang untuk bisa punya anak, ada yang flashback mereka ketika gimana merawat anak, dan itu jadi diskusi yang hangat di kalangan kelompok kecil saya, kelompok kecil teman main. Itu jadi diskusi yang hangat, dan mereka memiliki fantasi-fantasi yang serupa dengan saya, dan tapi berbeda tipe. Nah, itu akan masuk nanti. Ketika saya bercerita seperti itu kan terjadi fantasi chain, yaitu di mana fantasi yang saya ucapkan itu akhirnya uh, menyebar ke individu di dalam kelompok. Jadi pesan yang saya terima memicu orang lain untuk bisa berfantasi serupa. Dan ketika sudah berfantasi serupa, teman-teman itu akhirnya masuk ke dalam step yang namanya fantasi type, di mana fantasinya ini berkembang berkembang tapi memiliki suatu konsep tema yang sama. Seperti ada yang cerita gimana susahnya mereka punya anak sampai akhirnya harus melakukan inseminasi, ada yang seperti itu. Ada yang akhirnya inseminasi pun tidak berhasil, terus akhirnya menggunakan proses bayi tabung, ada yang cerita seperti itu. Ada juga yang bercerita bagaimana ketika mereka pulang kerja harus merawat anak, harus bagaimana macam segala macam karena istrinya itu baru aja melahirkan sehingga nggak bisa kerja keras, nggak bisa aktivitas banyak gitu istrinya. Akhirnya si suami yang harus ekstra keras pagi malam tuh harus siap standby. Situ terjadi tuh fantasi step tiap anggota-anggota. Nah, pada tahap itu di tingkat lanjutannya adalah rhetorical vision, di mana fantasi yang sudah terbentuk di kalangan-kalangan ini, di setiap individu ini, pada tahap selanjutnya menyebar keluar dari kelompok pertemanan saya. Misalkan ketika saat itu ada orang lain yang datang ikutan nimbrung, dia bukan anggota kelompok, bukan, dan mungkin bisa jadi dia itu adalah orang yang baru kami kenal. Nah, itu dia pun juga mendengar pembicaraan
dipahami, akhirnya orang itu juga ikutan berpartisipasi, ikutan berbicara tentang proses bagaimana dia punya anak, berbicara proses tentang bagaimana capeknya dia punya anak, bagaimana capeknya dia mengurus anak, dan bagaimana capeknya dia harus bolak-balik mengurus BPJS ketika istrinya melahirkan. Itu masuk dalam tahap rhetorical vision, di mana fantasinya itu keluar dari lingkungan di mana awal fantasi ini terbentuk. Nah, tahap ketiga, teori yang kedua itu adalah rhetorical vision. Rhetorical vision yang pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles, filsuf klasik, sangat klasik, yang pada dasarnya itu rhetorical itu adalah ilmu tentang persuasi, tentang bagaimana mempersuasi khalayak publik. Jadi persuasi di depan publik gitu, di depan khalayak banyak. Nah, Aristoteles ini mengidentifikasi ada 3 elemen utama dalam retorika, yaitu adalah ethos, pathos, dan logos. Nah, untuk yang ethos itu menekankan pada keandalan, karakter, dan wewenang individu. Jadi di sini tuh di ethos itu adalah bagaimana individu itu dianggap berkompeten terhadap tema apa yang sedang dibahas. Terus yang kedua adalah pathos, yaitu terkaitan dengan kemampuan pembicara atau untuk menimbulkan perasaan dalam diri audiens. Jadi bagaimana si pembicara ini bisa memahami audiens, dan pada akhirnya audiens ini pun akhirnya bisa terpancing emosionalnya, perasaannya itu bisa terpancing dari persuasinya si pembicara, si orator. Yang terakhir adalah logos, yaitu adalah penekanan pada logika dan nalar. Jadi ketika si pembicara ini sedang beretorika, dia argumentasinya, pendapatnya dia, dengan didukung dengan data-data dan segala macam. Nah, ketika itu bisa dinalar oleh para audiensnya, sehingga audiens ini merasa bahwa apa yang diargumentasikan oleh si pembicara sangat logis, dan itu membuat audiens menjadi semakin percaya. Nah, contohnya itu yang saya ambil adalah pidatonya Donald Trump. Jadi pada konteks etos, kredibilitas Donald Trump ini dibangun melalui tidak melalui jalur yang konvensional, yang monoton, tapi melalui jalur persona diri yang digembar-gemborkan gitu, yang di blow up banget. Jadi dalam pidatonya Donald Trump itu mampu memahami kondisi yang diciptakan ya dalam persona ini. Donald Trump itu mampu memahami kondisi Amerika Serikat yang pertama yang terkait imigran ilegal. Donald Trump tuh sangat sangat keras banget menentang adanya imigran gelap. Dan ini sangat menyentuh nih buat para masyarakat Amerika Serikat, karena dianggap bahwa Donald Trump ini kompeten nih, bisa membangun personanya dia untuk memberikan jalan keluar bagi kondisi masyarakat Amerika Serikat. Karena posisi Donald Trump itu kan secara persona dia bukan dari kalangan awalnya, bukan dari kalangan politikus, bukan, tapi dia dari seorang bisnismen, dari seorang pebisnis. Jadi dianggap karena dia sebagai kalangan masyarakat sipil dan dia juga seorang capital, pasti dia mengerti bagaimana kondisi Amerika Serikat dan bagaimana memperbaiki kondisi Amerika Serikat. Nah, pada konteks pathos, Donald Trump ini mampu membangun emosional audiens melalui tema-tema besar, yaitu misalkan tema yang kemarin itu adalah Make American Great Again. Jadi Donald Trump itu pengen supaya Amerika itu jadi besar lagi, karena bagi Donald Trump
yang Donald Trump itu adalah Amerika ini udah mulai melemah, terlebih keberadaan Cina ketika itu secara ekonomi sangat dominan sehingga dianggap Amerika itu tidak sekuat dulu kayak gitu. Dalam konteks ini, ketika Donald Trump bilang make America great again, nah itu sebenarnya Donald Trump itu memancing masyarakat Amerika untuk emosional itu terpanggil lagi karena masyarakat Amerika kan semakin merasa Amerika udah mulai turun, tidak besar seperti dulu ketika pasca perang dingin. Nah, dengan Donald Trump bilang seperti itu memberikan semangat kepada warga negara kita bahwa ayo kita buat Amerika menjadi hebat kembali di bawah kepemimpinan Donald Trump. Di situ masyarakat jadi kayak emosinya naik, terus jadi penuh harap dengan keberadaannya Donald Trump, apalagi ketika Donald Trump digandeng juga dengan Elon Musk, orang miliarder di dunia teknologi, makin ini deh, makin kuat posisi Donald Trump dan makin besar juga emosional yang dirasakan oleh masyarakat Amerika. Terus pada konteks logos, di konteks meme dari slogan kampanye itu yang disebutkan oleh Donald Trump pada tahun 2017 itu adalah kita akan membuat tembok perbatasan dan Meksiko akan membayarnya. Maksudnya itu salah satu kampanye Donald Trump terkait tentang imigran legal adalah Donald Trump bilang kita akan buat perbatasan yang kuat antara Amerika Serikat dengan Meksiko dan Meksiko harus membayar maksudnya itu membayar atas legal ilegal yang datang dari Meksiko gitu. Dan itu dalam konteks konsekuensi kayak gitu. Nah, pernyataan ini tuh dianggap logis bagi bagi masyarakat Amerika karena menurut masyarakat Amerika adalah untuk mengatasi masalah terkait tentang imigran ilegal, maka perbatasan Amerika dengan Meksiko itu harus kuat sehingga orang-orang ilegal yang datang dari Meksiko itu bisa terhenti karena ada barier yang kuat. Itu masuk loh dalam logikanya masyarakat Amerika. Padahal konteksnya selama ini juga udah ada perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Terlepas dari perbatasan itu kuat atau enggak, tapi sudah ada perbatasan dan belum ada pembuktian gitu ketika perbatasan Amerika diperkuat, maka imigran ilegal itu akan terhenti, akan semakin menurun gitu. Nggak ada bukti nyatanya waktu itu, belum ada saksinya. Jadi, tapi di mata masyarakat, kampanyenya ini logis dan masuk secara nalar sehingga eh, masyarakat Amerika pun merasa bahwa ini ini solusi yang tepat, solusi yang diberikan oleh Donald Trump. Semakin kuatlah Donald Trump di Amerika. Nah, teori yang ketiga itu adalah tentang media ekologi. Jadi dalam teori media ekologi itu, secara garis besar itu menyebutkan bahwa media itu tidak bersifat netral. Media itu bisa jadi sisi yang membentuk lingkungan, membentuk cara berpikir, membentuk interaksi dan persepsi persepsi manusia digital, persepsi manusia yang terbentuk di ruang digital. Contohnya yang dikaitkan dengan media sosial dan kehadiran AI. Di sini kan di media ekologi itu ada tiga nih yang saya bahas nih, tiga tema besarnya yaitu the medium is the message, terus medium is the exchange of man, dan up and cool media. Jadi the medium is the message itu adalah sebagai contohnya aja konsepnya itu seperti konsep filter bubble dan echo chamber. Jadi melalui algoritma AI, sosial media nih udah semakin berubah. Jadi
pesan yang melalui konten itu bukan lagi atas dasar kemauan manusia sebenarnya. Memang pada awalnya itu didasarkan filter kita kan, berdasarkan filter manusia yang ingin mencari tahu tentang A atau mencari tahu tentang B. Tapi pada akhirnya untuk seterusnya uh, filternya ini secara otomatis sudah tergenerate gitu, sudah terbentuk secara otomatis melalui algoritmanya AI, sehingga AI pun akhirnya merekomendasikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan kita. Nah, pada akhirnya karena kita dipapar oleh konten-konten yang sesuai dengan kecenderungannya kita, pada akhirnya kita pun terbentuk menjadi manusia yang berpandangan sempit. Kita hanya melihat pada satu sisi aja, tapi terlupa dengan sisi yang lain. Misalkan contoh konten-konten ini aja deh, kayak konten perang Amerika, perang Israel dan Iran di media massa di YouTube itu yang saya lihat dari media-media massa ya, itu seakan-akan tuh Iran ini seperti semakin ke arah kemenangan gitu. Padahal di media-media lain, apalagi media-media Amerika itu nggak begitu. Justru malah yang ditunjukkan adalah Israel yang lebih menang. Nah, Israel berhasil melakukan penggabungan di sini dengan korbannya sekian, sedangkan Iran itu juga, dan dari jumlah amunisi pun juga Israel lebih tinggi, lebih banyak rudalnya gitu. Ini kan pada akhirnya ketika saya coba baca tentang, nyari tahu tentang Iran dan Israel perangnya di YouTube, nah yang muncul loh itu konten-konten ya, konten-konten bagaimana Iran itu semakin arah kemenangan begitu. Tapi kalau misalkan saya pakai VPN lah, misalkan VPN yang terdata di Amerika, terus saya search keyword yang menggunakan bahasa Inggris, maka kan berbeda. Yang muncul itu justru arah kemenangannya Israel. Nah, terus yang kedua adalah medium is the extension of man, yaitu adalah media itu menjadi perpanjangan manusia. Konteks dalam hal ini adalah AI, yaitu di mana eksistensi manusia itu diperpanjang oleh AI. AI menjadi perpanjangan dari manusia itu sendiri. AI ini bisa menciptakan kreativitasnya. Contoh misalkan Google Gemini VO3, di mana manusia ingin berkreasi, terus dia menciptakan suatu ide, taruhlah tema besarnya. Lalu ketik di Google Gemini VO3, ketik tema besarnya, maka Google Gemini VO3 dia akan memberikan uh, masukan gitu, misalkan masukan ide yang lebih terperinci lagi dalam bentuk teks, dan bahkan bisa memberikan video video hasil yang sesuai dengan ini ya, dengan tema besarnya, dan bahkan sesuai juga dengan tema kecilnya. Dan video ini bisa dijadikan konten, dan itu banyak ada di situ, banyak banget hasil video nge-prom dari Google Gemini VO3 yang di share di Google, di YouTube, di share di YouTube. Terus hot and cool media, media yang membutuhkan partisipasi sangat aktif karena keterbatasan data sensoring, yaitu cool media. Dan di sisi lain ada juga media yang cukup dengan partisipasi pasif dari audiens, yaitu hot media. Contohnya itu adalah TikTok. TikTok sebagai hot media karena TikTok ini bisa membanjiri audiensnya dengan membanjiri di sensor penglihatan dan pendengaran. Jadi interaksinya itu gimana? Interaksinya itu, partisipasinya itu sangat aktif. Partisipasi itu maksudnya partisipasi si ininya, si audiensnya. Aktifnya itu karena dibanjirin terus nih, si audiens ini dibanjirin terus oleh tayangan-tayangan audiovisualnya TikTok, oleh konten-kontennya TikTok. Sedangkan untuk yang cool media itu adalah media massa digital, di mana misalkan contoh kayak
Kompas atau detik.com atau misalkan yang lebih dalam lagi kayak apa itu, kayak narasi misalkan, itu kan lebih bukan narasi sih, ada itu yang warna biru, cermati.com, itu lebih kepada eh, komedia karena yang ditayangkan itu adalah tayangan-tayangan teks. Dengan teks itu yang dibanjirkan hanya bagian mata aja, hanya penglihatan, tapi tidak cukup untuk memahaminya itu tidak cukup hanya dengan penglihatan, tapi harus berpikir juga. Sehingga pembaca itu dipancing untuk terus berpikir, terus bernalar kayak gitu. Karena informasinya itu dianggap oke, kita anggap lengkap informasinya. Tapi masih perlu dinalar lagi. Lebih mudah untuk memberikan respon nalar pada Gramedia ketimbang hot media. Kalau bagi saya seperti itu. Oke, demikian presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.